Bun, akhir-akhir ini aku tuh selalu merasakan ngap. Jalan beberapa langkah aja capek banget, lemas banget ya. Pokoknya ngilu banget di seluruh tubuh, di tulang-tulang ya. Kalau jalan aja kayak mau rapuh, kayak mau jatuh gitu. Kemudian selain itu juga badan aku itu berasa kayak mau demam gitu. Kemudian ngap, dada terasa penuh, ngos-ngosan, asam di mulut, pahit rasanya. Pokoknya banyak banget ya pertanyaan dari kalian. Oke, di video kali ini aku bakal bahas ya. Aku akan bantu jawab dan juga memberikan beberapa tips dan solusinya. Semoga membantu dan bermanfaat buat kalian yang saat ini lagi berjuang. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton video-video aku, menunggu video-video terbaru aku. Semoga saat ini kalian sehat selalu ya. Buat kalian yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, dispepsia organik maupun dispepsia fungsional, semoga lekas sembuh ya. Tetap semangat. Camkan di pikiran kalian kalau penyakit asam lambung itu ada obatnya dan pasti sembuh. Ya, jadi kita harus selalu positive thinking. Oke, di video kali ini aku bakal bahas terkait sensasi-sensasi yang sering dialami oleh penderita asam lambung ataupun GERD ya. Jadi sensasi asam lambung itu dikenal berjuta sensasi atau 1001 sensasi. Jadi macam-macam ya orang yang mengatakan, ada yang berjuta sensasi, Bun, aduh nggak kuat. Ada juga yang bilang, aduh 1000 sensasi, Bun, Masya Allah, aku kadang bingung gimana mengatasinya. Oke, jadi banyak banget yang masuk dari DM, WA maupun cecetan kalian. Mohon maaf kalau misalnya aku nggak menjawab satu persatu, tapi aku tetap baca. Aku kalau nggak balas itu bukannya nggak peduli, karena biasanya pertanyaan kalian itu hampir-hampir sama. Makanya aku mendingan buatin videonya aja lah ya, biar lebih jelas. Jadi aku selalu mengingatkan ke kalian, tolong videonya dinonton sampai selesai. Oke, di sini aku bakal bahas beberapa pertanyaan dan beberapa sensasi yang diajukan oleh kalian semua, dan aku mau ngasih tahu cara gimana sih mengatasinya, Bun. Aku juga minta tolong ya, tolong di-subscribe channel aku ya, channel anak aku Princess Adifa 16. Di sana video anak-anak ya, agar makin berkembang juga. Terima kasih. Oke, teman-teman, jadi aku bakal bahas langsung ya sensasi yang dialami oleh senior aku ya. Dia itu udah aku anggap kakak aku. Jadi beberapa waktu lalu dia itu nelpon ya, kontak aku, WA aku. Jadi senior aku ini mengalami GERD, anxiety, dia juga cemas, dan ada keluhan yang dia bilang sulit banget untuk mengatasinya. Dan dia itu jarang banget keluar rumah karena takut, karena ada serangan panik, serangan anxiety. Jadi kalau misalnya dia keluar rumah itu melangkah beberapa langkah aja dia tuh ngap, dia tuh lemas, kayak dia itu badannya mau rapuh. Aku juga nggak tahu ya awalnya kok bisa kayak gini. Aku pun juga merasakan lemas, tapi aku tetap melakukan aktivitas. Jadi aku tuh lawan pada saat itu. Jadi keluhan dia ini adalah sering lemas, pokoknya jalan beberapa langkah aja langsung sesak, badannya terasa penuh. Kemudian ulu hatinya itu berdetak kencang, tak 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 gitu. Dia nanya, "Dek, itu apa ya?" Nah, aku kebetulan pernah konsultasi ke dokter aku, "Dok, ini apa ya? Kok di perut aku tuh kayak ada lompat-lompat." Ternyata kata itu mah. Ya, mah. Jadi katup lambung kita tuh juga ada yang namanya buka tutup gini ya. Kalau misalnya makanan masuk kan, setelah masuk itu akan ketutup lagi. Tapi kalau misalnya kita nih yang mengalami gangguan lambung, nanti dia bakal longgar. Jadi itu yang menyebabkan asamnya itu kadang naik ke kerongkongan ataupun ke dada, bahkan sampai ke kerongkongan. Jadi yang membuat senior aku lemas ini, aku tuh langsung nanyain sedetail-detailnya sampai ke akar-akarnya. "Kak, pola makannya gimana?" Dia bilang ke aku tuh udah makan, udah menerapkan 3PD, aku tuh udah makan menjauh segala pantangannya. Terus aku nanya pada saat itu, "Kamu menu makannya apa aja?" Ternyata pagi, siang, malam itu dia hanya makan nasi putih, kemudian minum air hangat dan juga minum air taji. Gimana nggak lemas ya? Jadi pada saat itu aku langsung menyampaikan pola makannya, menu makannya dirubah.
Mungkin itu sudah menghindari minyak-minyakan, tapi menghindari minyak-minyakan dan menghindari pantangan juga tidak menyiksa diri kita, ya. Jadi kalau misalnya kalian hanya makan nasi putih, minum air putih, dan makan tepung Garut atau misalnya air tajin, gimana nutrisinya, gimana gizinya? Nggak ada. Itu yang membuat kalian lemas. Jadi pada saat itu Kak, tolong menunya dirubah. Aku tuh sengaja selalu share makanan-makanan aku ini loh. Kita tuh nggak harus menyiksa diri juga hanya makan nasi putih. Ya iyalah, itu bikin lemas. Karena kita nggak ada gizi, kekurangan cairan, kekurangan nutrisi, itu yang membuat kita lemas. Jadi itu jalan kayak mau rapuh gitu loh teman-teman. Mau rapuhnya kayak pusing, kelayangan, dan keringat. Kemudian sesak napasnya. Sesak itu asam lambungnya mulai naik ke dada sampai bahkan ke tenggorokan, katanya udah nganjal. Makanya aku ngasih beberapa tips. Pertama itu adalah menunya harus diganti. Bisa kok makan ayam direbus, bisa kok makan ikan direbus, bisa kok kita makan sayur-sayuran, wortel, bayam, itu bisa, ya. Jadi aku selalu menyarankan ke kalian, tolong kenali apa sih yang sensitif dengan lambung kamu, karena makanan itu beda-beda setiap orang tergantung kondisi lambung masing-masing. Aku cocok makan bayam sama wortel, aku cocok makan pisang misalnya, tapi belum tentu cocok sama kalian, ya. Jadi itu adalah yang pertama. Sering lemas, jalan aja pusing, kelayangan, keringatan, kayak mau roboh, mau rapuh gitu. Ternyata dia dari segi makan itu yang pertama, makanannya. Kemudian itu apa-apa dipikirin, pikirannya itu cemas, dengar apa aja takut. Ya, jadi pada saat kemarin aku menyarankan Kak belajar cuek. Dia itu mikir anaknya masih kecil, jadi nggak keurus gitu. Iya, makanya kamu harus sehat. Jadi aku tuh selalu menyampaikan ke kalian semua, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, ingat keluarga masih butuh kalian. Aku sih pernah juga ngalamin itu. Ya Allah, gimana nih aku sakit, suami aku gimana nanti nggak ada yang ngurus, gimana anak aku. Jadi kita tuh harus bangkit, harus lawan. Jangan biarkan penyakit itu terus bersarang. Jadi kita harus lawan dengan melakukan beberapa cara tadi. Dari segi makanannya, oke lah dirubah ya. Kemudian perbanyak konsumsi buah. Jangan mentang-mentang asam lambungnya sering naik takut makan buah. Kan ada beberapa buah-buahan yang aman untuk lambung, terutama melon, pepaya, itu bagus banget buat lambung. Jadi jangan takut, aku hanya makan nasi sama kecap bun, gimana ada gizinya, gimana mau kuat menghadapi penyakitnya, gimana mau kuat beraktivitas. Jadi kita harus makan. Gizi juga harus masuk, kita harus memperhatikan juga asupan gizi yang masuk ke tubuh kita, nutrisi, cairan, itu yang penting agar kita tetap semangat untuk melawan si penyakit dan tetap bisa beraktivitas. Aku itu jujur ya, kurang lebih 2 tahun tetap beraktivitas, karena aku tuh makannya benar-benar harus cari mana nih yang cocok sama aku, dan aku tuh masak sendiri, aku tuh nggak pernah jajan selama itu, karena aku pengen sembuh, aku pengen sehat. Jadi aku pengen kalian juga ngelakuin hal yang sama, biar kita sama-sama sembuh, kita sama-sama sehat. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sering ngap, sering dadanya terasa penuh, kompres dengan air hangat. Cara aku itu aku menggunakan botol beling ya, botol beling dari sirup ABC. Setiap 4:30 pagi aku bangun tuh aku langsung kompres di ulu hati. Nah, jadi jangan ditekan pakai botol, dikasih taruh aja botol yang penuh, itu nanti bakal dikduk gitu loh teman-teman. Kalau misalnya udah sakit, pindahin lagi. Pokoknya kompres setiap hari. Aku tuh biasanya kompres berturut-turut, kadang sampai 5-10 hari. Jadi itu nanti bakalan lega, napas kita bakalan lega, dan perut kita juga nggak bakalan ngap lagi, nggak bakalan terasa penuh lagi, karena itu ulu hati. Apalagi kalau misalnya kita sering ngangkat-ngangkat beban yang berat, itu nanti bakalan ngumpul di ulu hati. Itu yang membuat kita sulit makan, mual, pusing, kelayangan, asam mulutnya, pahit. Itu yang membuat kita mengalami hal itu. Jadi dari ulu hati. Makanya aku menyarankan selalu dikompres ya teman-teman. Caranya itu ambil atau masak air, setelah mendidih masukkan ke botol, lalu hangatkan perutmu. Jangan ditekan, tapi dihangatkan aja ya. Jadi agar yang menggumpal di tengah-tengah ulu hati itu nanti melemas gitu loh teman-teman. Jadi kita
langsung plong, langsung lega rasanya. Dan napas kita juga nggak berat. Biasanya kan narik napas aja kadang nggak sampai ya, ngap gitu. Jadi dikompres ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kalian masih sering ingusan, masih sering, aduh bun, kenapa ya aku rasanya mau demam gitu. Jadi kalian minum air hangat, minum air madu, dan juga saran aku sering hirup uap air panas dengan menggunakan tetesin air atau minyak kayu putih 3-5 tetes dihirup setiap sore. Setiap pagi juga boleh sebelum mandi. Aku itu pada saat itu ya, pada saat kalau ngap, kemudian hidung tersumbat ya, pokoknya kayak nyucur mulu, aku tuh sering banget tiap sore hirup air minyak telon ya, minyak kayu putih. Aku tetesin 3-5 tetes minyak kayu putih, lalu aku hirup sekitar 30 menit. Setelah itu aku mandinya juga pakai air hangat. Setelah mandi aku balurin badan aku lagi dengan menggunakan kutus-kutus ataupun menggunakan minyak kayu putih. Itu alhamdulillah sih enakan. Jadi kita tuh nggak berasa kayak mau demam nih. Yang jelasnya sih dari kitanya juga ya teman-teman. Kemudian jangan banyak pikiran. Ini juga yang membuat kalian susah banget menghindari dari pikiran. Jadi pikiran itu sebenarnya tergantung dari kitanya. Kalau kamu apa-apa dipikirin itu penyakit. Jadi kalau bisa berusaha cuek lah ya. Kalau misalnya dengan apa-apa dipikirin, mendingan kalau misalnya lagi dengerin sesuatu yang nggak bermanfaat buat kamu, udah nggak usah didengarin, abaikan aja. Atau kamu nggak usah lah ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang buat kamu nggak nyaman. Yang penting sama keluarga aja dulu gitu. Kalau aku tuh, kalau misalnya aku lagi banyak pikiran, yang aku lakukan itu adalah meditasi atau yoga. Kemudian aku sering melakukan pernapasan diafragma. Aku dengerin musik, sholawat, itu yang buat aku tenang. Jadi pikiran aku tuh tenang. Aku tuh selalu sholawat loh. Aku kemana-mana bawa tasbih. Karena itu yang buat aku tenang. Kalau misalnya nih, aku udah mulai sedih, ya Allah, tolong kuatkan. Kadang aku tuh kayak gitu, aku langsung sholawat, istighfar. Itu yang buat aku tenang. Kemudian kalau misalnya pada saat malam hari tidur, susah tidur, batuk, aku tuh ambil minyak kayu putih, aku tetesin di tisu, kemudian aku hirup gitu. Alhamdulillah sih kadang berasa banget sampai di sini. Alhamdulillah bisa tidur. Jadi itu adalah hal-hal yang aku lakukan. Kemudian bun, aku sering kelayangan. Itu sering kelayangan, mungkin kalian coba cek tensi. Kalau misalnya normal itu juga sebenarnya dari sensasi asam lambung. Aku juga pernah ngalamin itu kok, tensi aku normal tapi kelayangan. Jadi aku itu pada saat itu dokter menyarankan istirahat yang cukup ya. Kemudian perbanyak minum air putih. Bisa saja kamu kekurangan cairan. Makanannya juga dilihat, dijaga pola makannya. Kemudian kalau misalnya kalian lagi duduk tiba-tiba ada sensasi ya, tiba-tiba sendawa-sendawa, aku tuh nggak boleh banget telat makan. Jadi makannya itu harus dengan porsi kecil tapi sering. Itu sih yang aku lakukan. Nah kemudian keluhan yang banyak lagi kemarin itu adalah suka sesak, lakukan pernapasan diafragma ya seperti yang aku bilang. Kemudian selain itu juga sering kebas, itu kita kekurangan nutrisi sebenarnya, dan juga aliran darah kita itu mungkin kurang lancar. Makanya pada saat itu aku disarankan untuk konsumsi beberapa vitamin ya, seperti vitamin B kompleks, videonya udah ada ya. Tapi akhir-akhir ini aku selalu konsumsi Neurobion, itu juga aman kok ya dan enak di badan kita. Dan jangan lupa kalian kompres perut, kemudian lakukan olahraga teratur ya. Lakukan pernapasan diafragma. Dan juga menu kalian harus diperhatikan ya, jangan nasi putih doang, jangan cuma air tajin. Jangan ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen beli tepung Garut ya, aku punya linknya, aku punya langganan, dan juga beras organik juga aku punya langganan. Nanti link pembeliannya aku cantumkan di description box video ini ya teman-teman ya. Jadi itu adalah keluhan-keluhan yang menyerang kalian ya, menyerang kita semua. Pada saat itu aku juga ngalamin itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Dicoba di rumah ya teman-teman, dan mudah-mudahan yang kemarin sudah bertanya bisa menjawab pertanyaan ini dan lekas diberikan kesembuhan. Oke ya teman-teman, segitu dulu ya share kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian selanjutnya aku bahas apa lagi,
boleh komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Ade dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.